Bagaimana mungkin seseorang mengimami sholat jenazah? Orang yang telah memenjarakannya tanpa ampun. Inilah kisah Buya Hamka, sang pemilik hati samudra. Kisah hidup Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah sebuah roman sejarah tentang kedalaman ilmu yang berpadu dengan keteguhan prinsip serta keluasan hati yang tak bertepi. Terlahir di tepian Danau Maninjau pada tahun 1908. Perjalanan hidupnya bermula dari kegelisahan seorang pemuda pengembara yang mencari hakikat kebenaran hingga ke tanah suci Mekkah dan pusat pergerakan di Jawa. Hamka tumbuh menjadi sosok otodidak yang ajaib. Ia adalah seorang ulama yang fasih berbicara tentang ketauhidan. Namun di saat yang sama, ia adalah seorang pujangga yang mampu meluruhkan air mata pembacanya melalui diksi-diksi sastra yang indah dalam karya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Namun ujian sesungguhnya bagi seorang Hamka bukanlah saat ia berada di puncak popularitas, melainkan ketika ia harus berhadapan dengan badai politik yang memaksanya masuk ke dalam jeruji besi tanpa pengadilan yang sah pada era 1960-an. Di balik terali besi itulah sifat hati samudra yang ia miliki mulai teruji secara nyata. Alih-alih memelihara api dendam terhadap rezim yang merampas kebebasannya, Hamka justru mengubah bilik penjara yang sempit dan pengap menjadi ruang i'tikaf yang paling produktif. Di sana, ia merampungkan karya agungnya Tafsir Al-Azhar yang menjadi warisan intelektual tak ternilai bagi dunia Islam. Baginya, penjara hanyalah perantara Tuhan agar ia memiliki waktu luang untuk menulis. Sebuah cara pandang yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang telah selesai dengan ego pribadinya. Puncak dari narasi keluhuran budi Hamka terpancar jelas saat musuh politik utamanya, Soekarno, menghembuskan napas terakhir. Meski pernah dipenjarakan atas perintah sang proklamator, Hamka tanpa ragu memenuhi wasiat terakhir Bung Karno untuk menjadi imam salat jenazahnya. Di hadapan jenazah pria yang pernah membuatnya menderita, Hamka berdiri dengan khusyuk, mengirimkan doa terbaik, dan membasuh seluruh luka masa lalu dengan air wudhu dan keikhlasan. Beliau membuktikan bahwa cinta kepada sesama manusia dan persaudaraan sebangsa jauh lebih tinggi nilainya daripada sengketa politik sesaat. Hingga akhir hayatnya, Buya Hamka tetap menjadi mercusuar moral yang tegak lurus. Sebagai Ketua Umum MUI yang pertama, ia lebih memilih menanggalkan jabatan dan fasilitas negara daripada harus menggadaikan keyakinannya demi tuntutan politik penguasa. Kehidupannya memberikan pelajaran berharga bahwa seseorang bisa menjadi sangat tegas dalam memegang prinsip, namun tetap memiliki hati yang cukup luas untuk memaafkan. Sedalam dan seluas samudra yang menampung segala jenis air tanpa pernah menjadi kotor, sosoknya adalah perpaduan sempurna